Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 363 Berikan aku hidupmu. Kekuatan yang awalnya hilang kembali dalam sekejap dan kehidupan kembali ke mata mereka dan dengan pukulan keras dari kepalan tangan mereka, seluruh ki spiritual tubuh melonjak dan setiap urat mengalir dengan energi. Hah! Dengan suara, hah, mereka meregangkan seluruh tubuh mereka yang telah ditahan. Dia hanya melihat bahwa salah satu dari mereka menggunakan kedua tangan dan tampaknya memegang sesuatu di udara dan udara mulai tersedot ke telapak tangan mereka, dan udara itu diarahkan ke arah lelaki tua yang layu yang tetap duduk. Yang lain menjentikkan jarinya dan bilah-bilah es terbentuk di udara dan melesat ke arah lelaki tua yang layu itu. Keganasan serangan mereka membuatnya merasa bahwa seorang kultivator inti emas benar-benar berbeda. Dua orang lainnya menyerang pada saat yang sama, sementara salah satu dari mereka mengepalkan tinjunya dan yang lainnya mengacungkan lengan bajunya dan beberapa senjata tersembunyi melesat ke arah lelaki tua yang layu itu. Keempat orang itu telah membentuk lingkaran dan mengelilinginya saat mereka menyerang dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Hanya saja kultivasi lelaki tua yang layu itu berada di atas mereka. Awalnya dia memejamkan mata, tetapi tiba-tiba dia membuka matanya. Sepasang mata itu tampak memancarkan sinar merah darah dan bau darah serta ki kematian sangat pekat padanya. Dengan suara keras, hah, kedua tangannya menyentuh segel terakhir dari susunan itu dan dia mengangkatnya. Ah! Ki darah yang pekat naik dari tangannya dan mulai menyebar saat menghantam dengan ganas ke tubuh keempat kultivator inti emas dan mengirim mereka terbang kembali seperti layang-layang yang putus. Keempatnya terluka parah oleh ki darah yang mengerikan dan saat mereka terlempar kembali, mereka memuntahkan darah segar dari mulut mereka. Mereka terlempar kembali sejauh 10 meter dan mendarat di tepi susunan. Saat mereka menyentuh susunan itu, seolah-olah ada banyak tangan yang menarik mereka ke tanah. Untungnya, keempat orang itu telah mendapatkan kembali kekuatan spiritual mereka sehingga mereka tidak seperti sebelumnya di mana mereka bahkan tidak dapat berdiri. Namun, mereka telah terluka oleh ki darah dan tidak dapat segera berdiri kembali. Pada saat inilah lelaki tua yang sudah layu itu mengalihkan pandangannya ke arah mereka berempat, tatapan penuh dendamnya tertuju pada Feng Jiu yang berdiri di tengah barisan tanpa bergerak. Niat membunuh di matanya sangat mengejutkan dan wajahnya berubah menjadi kemarahan dan kedengkian yang ingin mencabik-cabik Feng Jiu menjadi ribuan keping dan ketika mereka berempat melihat ini, mereka menjadi sangat waspada. Cepat, kabur. Keempatnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak putus asa, saat ini, mereka sangat khawatir padanya, bukan karena mereka khawatir dia memegang pecahan jiwa mereka di tangannya. Lagi pula, dengan kematiannya, tidak akan ada ancaman bagi pecahan jiwa mereka. Mereka memanggilnya karena dia sangat luar biasa. Mereka tidak ingin melihat seseorang yang memiliki aura tirani seorang penakluk yang memiliki masa depan yang gemilang kehilangan nyawanya sebelum terwujud. Melarikan diri. Hahaha. Setelah menghancurkan semua rencanaku, lelaki tua ini tidak hanya ingin membunuhnya, aku ingin dia mati tanpa mayat. Setiap kata yang ditekankannya dipenuhi dengan nafsu membunuh dan kedengkian, dan seluruh hawa membunuh menutupi langit dan melesat langsung ke arah Feng Jiu bagaikan ombak yang menghantam, ingin menenggelamkannya dalam hawa membunuh itu. Pada saat yang sama, lelaki tua yang sudah layu yang selama ini duduk itu terbang dan tangannya membentuk cakar dan semburan ki yin dingin lainnya menyerbu ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat dan hampir tidak terlihat. Orang hanya bisa merasakan bahwa ada firasat buruk yang akan segera terjadi yang mendekati mereka dan firasat itu begitu menindas sehingga bahkan sulit untuk bernapas. Serahkan hidupku.